Di era digitalisasi saat ini, kita dimudahkan dengan teknologi modern, salah satunya aplikasi jualan online, di mana kita bisa membeli apapun hanya dengan handphone tanpa harus mengunjungi suatu tempat untuk membeli barang tersebut. Dengan mudahnya aplikasi online ini, banyak masyarakat yang menggunakan meskipun adanya jarak antara tempat tujuan dengan alamat toko. Untuk mengatasi jarak tersebut, perlu adanya jasa pengiriman. Nah, saat ini banyak jasa pengiriman yang tersebar luas. Salah satunya adalah JNE, di mana JNE merupakan salah satu pelopor pengiriman barang di Indonesia. Untuk itu, saya berserta tim akan menjelaskan bagaimana sistem informasi manajemen dalam perusahaan JNE. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau Tiki JNE. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Bapak Haji Suprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citravan Titipan Kilat atau Tiki untuk mengurusi jaringan kurir internasional. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Kurir beberapa negara Asia atau ACA yang bermarkas di Hong Kong, yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. PT JNE sebagai perusahaan logistik lokal telah memiliki kantor perwakilan 75 unit, kantor cabang 53 unit, serta 2073 agen dan subagen di seluruh Indonesia. Pengembangan produk dan layanan inovatif PT JNE saat ini adalah jasa pengiriman seperti COD JNE, Hardworker atau hari bebas ongkir kirim, Super Speed, Pesona atau Pusat Oleh-oleh Nusantara, dan masih banyak lagi. PT JNE memiliki visi menjadi perusahaan logistik utama kelas dunia. Oleh karena itu, untuk menjadi market leader, perusahaan akan berupaya memperluas segmen pasar serta meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih beragam. Seiring dengan berkembangnya industri bisnis saat ini mengakibatkan beberapa perusahaan berorientasi pada permintaan pelanggan, seperti halnya pada industri bidang pelayanan jasa, khususnya perusahaan jasa kurir yang memiliki sejumlah pelanggan dari masyarakat, di mana industri bisnis tersebut mampu memudahkan produsen dan konsumen bertransaksi, meminimalisir waktu, serta memperoleh peluang bisnis baru dari kebutuhan dan pelanggan yang belum tercapai. Sistem informasi manajemen pada perusahaan JNE. Perusahaan JNE menggunakan sistem informasi yang terdiri dari operating support system dan manajemen support system. Yang pertama yaitu ada operating support system. Operating support system adalah suatu sistem atau mekanisme yang dapat melakukan proses manajemen, inventory, masalah teknis, perencanaan, dan fungsi perbaikan bagi jaringan penyedia layanan. Dalam operating support system, terdapat beberapa bagian meliputi 1. Transaction Processing System. Dalam sistem ini, perusahaan JNE menggunakan aplikasi MyOrion Integrated System, yaitu sistem terintegrasi yang dimanfaatkan oleh PT JNE sebagai layanan pengelolaan berbagai aspek dari proses bisnis PT JNE dalam sistem barcode. Yang kedua ada Enterprise Collaboration System, adalah sistem komunikasi antar karyawan dalam sebuah perusahaan yang menunjang kolaborasi platform enterprise social networking tools, internet korporal, dan internet publik. JNE memiliki JNE Chat Room, yaitu sistem yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi dan koordinasi.
Yang ketiga ada proses control system, yaitu peralatan atau sistem informasi yang menunjang supervisory control dan akuisisi data, programmable logic controller, dan distributed control system yang dapat mengumpulkan dan mengirim data dari perusahaan. PT JNE mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut MyOrion. Ada manajemen support system. Dalam manajemen support system juga terdapat beberapa bagian meliputi 1. Manajemen information system. PT JNE Logistik turut berkembang sejalan dengan perkembangan dan peradaban teknologi yang semakin maju dan terus berkembang. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi. Yang kedua ada decision support system. Perkembangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan juga mempengaruhi proses audit. Yang ketiga ada information reporting system. Sistem MyOrion yang dipergunakan oleh PT JNE dapat mempercepat PT JNE Logistik untuk menginput data kiriman yang jumlahnya mencapai jutaan paket setiap bulannya. Penerapan sistem MyOrion mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan waktu pemrosesan. Yang keempat ada Executive Information System. JNE telah menerapkan langkah-langkah untuk pengawasan dalam mendefinisikan ruang lingkup teknik untuk mengatur solusi TI dan kontribusi PI pada proses pengiriman perusahaan. Selanjutnya, cara kerja sistem MyOrion. PT JNE mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut MyOrion. Manfaatnya dapat memantau pergerakan barang kiriman sehingga cukup membantu pelanggan yang seringkali ingin mengetahui status barangnya. Penggunaan layanan perusahaan PT JNE memang bisa memantau pergerakan barang yang dikirimkan. Setiap tahapan pengiriman dapat dipantau secara real-time melalui website www.jne.co.id. Pelanggan tinggal masukkan nomor resi pengiriman. Selanjutnya, pelanggan dapat melihat status pengiriman paketnya. Misalnya, sudah sampaikah di kota tujuan atau sedang dalam perjalanan ke alamat tujuan. Pelanggan dapat memantau secara online, bahkan reportnya sangat detail hingga ke status barang dan waktunya. MyOrion mampu mempercepat proses kerja PT JNE. Sistem MyOrion tidak perlu lagi menginput data kiriman yang jumlahnya mencapai 1 juta paket tiap bulan. Cara kerja sistem untuk pelanggan yaitu petugas kurir PT JNE Logistik mengambil paket ke perusahaan atau pelanggan yang telah mengisi formulir pengiriman. Sampai di kantor cabang, nomor resi berikut data kiriman lainnya dimasukkan ke sistem MyOrion, sehingga semua datanya langsung tercatat. Jadi, selain dapat diakses secara online oleh pelanggan, bagian keuangan pun tidak menginput ulang data untuk dijadikan invoice. Tinggal masukkan ke sistem dan dicetak, semua sudah terekam.
sistem informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dalam sistem informasi pada perusahaan JNE. Kelebihan dalam sistem informasi JNE antara lain, yang pertama, terdapat alur yang jelas. Kemudian, penggunaan MyOrion membantu memudahkan operator dan pelanggan dalam pengoperasiannya. Karena dalam MyOrion, alur sistem pengarahan dan data-data yang diberikan sangat jelas dan tepat. Kemudian, JNE memiliki jenis pengiriman yang banyak dan sesuai kebutuhan pelanggan, dan ini yang menjadikan MyOrion sebagai perantara untuk dapat memberikan kemudahan dalam menjalankannya. Yang berikutnya adalah JNE memiliki sistem tracking yang baik, sehingga dapat melacak keberadaan dan proses pengiriman barang kiriman. JNE juga bisa mengirim dokumen dan berbagai surat berharga lainnya. Nah, dengan menggunakan aplikasi MyOrion, pelanggan dapat memantau barang kiriman sehingga pelanggan tidak perlu merasa khawatir akan status barang yang ia kirim. Dan yang terakhir, berubahnya proses data dari sistem manual ke sistem komputer sangat berdampak pada sistem informasi akuntansi, sehingga hal ini sangat memudahkan. Nah, itu tadi adalah kelebihan dari sistem informasi pada JNE. Lalu, apa kekurangannya? Kekurangan dalam sistem informasi yang ada pada JNE yang pertama, belum terdapat pengendalian yang akurat dalam pengecekan barang kiriman. Dan yang kedua, nomorasi pengiriman seringkali sulit untuk dilacak. Pengiriman ini tidak menjangkau pelosok dan hanya terbatas pada kota-kota besar saja. Hal ini membuat masyarakat pelosok masih belum dapat ikut menikmati layanan JNE. Dan yang terakhir, tarif pengiriman yang diterapkan terbilang lebih mahal jika dibandingkan dengan perusahaan pengiriman barang lainnya. Pada bagian kali ini yaitu PT JNE juga memiliki aplikasi yang membantu proses pengiriman, yaitu yang bernama MyJNE. Cara penggunaan aplikasi MyJNE yang pertama yaitu mengunduh aplikasi MyJNE di Google dan Play Store dan mencari yang bernama aplikasi MyJNE. Lengkapi informasi yang diminta, MyJNE akan mengirimkan email konfirmasi dan pelanggan harus klik link yang terdapat pada email tersebut. Yang kedua yaitu fitur My Shipment pelanggan. JNE akan dimudahkan dalam melihat riwayat pengiriman. Fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi pengguna yang terdaftar atau registered user. Yang ketiga yaitu fitur cek tarif. Fasilitas layanan pengecekan tarif atau ongkos kirim ini dapat digunakan baik pengguna yang telah terdaftar atau registrasi maupun sebagai pengguna tanpa login. Pengguna dapat memasukkan kota asal di kolom form dan kota tujuan di kolom tujuan atau destinasi. Dan aplikasi akan menginformasikan tarif pengiriman sesuai dengan kota yang diinginkan. Fitur JNE Energy merupakan fasilitas layanan untuk mencari lokasi gerai atau titik layanan JNE yang terdekat dengan wilayah Anda. Fitur ini dapat diakses baik oleh pengguna yang terdaftar maupun pengguna yang tidak terdaftar atau tanpa login, atau disebut juga guest user. Fasilitas layanan ini terdapat di menu JNE Energy. Nah, ketika akan menggunakan layanan JNE Energy, pastikan Anda telah mengaktifkan fitur GPS pada smartphone Anda.
Fitur berikutnya adalah MyCOD atau Cash on Digital atau fitur dalam aplikasi MyJNE yang memberikan layanan pembayaran belanja dengan sistem escrow. MyCOD berperan sebagai pihak mediator transaksi yang netral untuk meminimalisir risiko kerugian yang dapat dialami oleh penjual atau pembeli. Fasilitas layanan COD ini diperuntukkan bagi pengguna yang terdaftar dan fasilitas ini terdapat di menu MyCOD. Setelah mengunduh aplikasi MyJNE, customer dapat melakukan transaksi dengan melakukan registrasi sebagai user di aplikasi MyJNE. Ketika registrasi, maka customer dapat melakukan transaksi MyCOD. Tanpa registrasi, MyCOD akan dalam kondisi inaktif. Dengan menggunakan MyCOD, data penjual dan pembeli langsung terekam di sistem MyJNE dan akan terhubung dengan nomor telepon keduanya. MyCOD juga menginformasikan jumlah transaksi termasuk ongkos kirim yang harus dibayar menggunakan virtual account JNE atau e-wallet JNE. Fitur yang terakhir adalah fitur MyCOD Wallet. Di fitur ini, Anda dapat menekan tombol bulat merah yang bergambar gugus di bagian bawah halaman MyCOD Wallet untuk memulainya. Fasilitas yang tersedia di MyCOD Wallet ini antara lain melakukan pelimpahan dana antara sesama pengguna wallet dari MyCOD, kemudian pengisian atau penambahan dana di virtual account atau top up, kemudian pencairan dana ke rekening yang ditunjuk, dan melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan di MyCOD Wallet. Fasilitas layanan MyCOD Wallet ini diperuntukkan bagi pengguna yang telah terdaftar dan fasilitas layanan ini terdapat di menu MyCOD Wallet. Selanjutnya, terdapat beberapa produk jasa yang dimiliki PT JNE, yaitu yang pertama, COD JNE. COD JNE adalah layanan pengiriman dengan cara pembayaran yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli dengan mengatur barang secara tunai pada saat diterima. Yang kedua ada Harborkir atau Hari Bebas Ongkos Kirim. Harborkir adalah program layanan yang diberikan oleh JNE ke seluruh pelanggan Indonesia. Program ini merupakan kegiatan rutin yang sudah berjalan sejak tahun 2016, serta program ini memberikan kepuasan pada pelanggan karena di hari tertentu biaya pengiriman ditiadakan. Yang ketiga ada Super Speed. Super Speed merupakan jasa pengiriman yang mengutamakan kecepatan sesuai waktu dan kontrak yang telah ditentukan. Layanan ini paling mahal tarifnya dari layanan-layanan yang lainnya. Tarif ongkos kirimnya dapat mencapai 10 kali lipat dari ongkos kirim normal. Ada yang keempat, ada OG atau ongkos kirim ekonomis. OG adalah layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dan memiliki waktu pengiriman yang lebih lama dari layanan normal. Itu tergantung pada zona area yang akan disiarkan. Yang kelima, atau yang terakhir ada Pesona, yaitu Pusat Oleh-oleh Nusantara. Pesona merupakan layanan pengiriman makanan kuliner khas Indonesia tanpa harus pergi ke daerah asalnya.